Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ustaz Angin-Angin yang akan membawakan tutorial mata kuliah metode teknik penjualan pertanian dalam bentuk PPT dengan judul penanganan serangan kumbang Oryctes ramah lingkungan pada tanaman kelapa sawit. Tujuan, sasaran, dan masalah. Untuk tujuan adalah bertujuan untuk menyelesaikan tugas tutorial 3 mata kuliah STAG 4223 Teknik Penjualan Pertanian. Kemudian sasarannya adalah petani kelapa sawit, terutama petani mandiri, kelompok tani maupun perusahaan. Masalah yang dihadapi adalah kerusakan pokok kelapa sawit akibat serangan hingga menurunkan produksi. Pendahuluan, dampak dan kerugian yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan oleh kumbang Oryctes adalah: pertama, kerusakan daun dan pelepah; kedua, penurunan fotosintesis; ketiga, gagal berbuah dan penurunan produksi hingga 69%; keempat, kematian pada tanaman muda; kelima, pintu masuk penyakit atau infeksi sekunder. Kerugian yang diakibatkan kumbang tanduk sangat besar dikarenakan kumbang penggerek atau Oryctes ini selalu berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon sekitarnya, dan seekor kumbang hanya menetap sekitar 5-10 hari. Kemudian kalau dampak pengendalian kimiawi pada lingkungan, jika kita menggunakan pestisida akan menimbulkan masalah lingkungan, termasuk ketahanan hama terhadap pestisida, kemudian resurgensi hama dan organisme pengganggu tanaman, dan yang bukan OPT yaitu kematian serangga menguntungkan seperti kumbang penyerbuk, parasitoid predator, dan serangga lainnya. Solusi dan penanganan. Langkah mulai yang dapat dilakukan atau solusi efektif ramah lingkungan adalah dengan melakukan pemasangan fruit trap, yaitu pemasangan perangkap dengan menggunakan sari buah nanas yang mengandung zat pelotil yang dapat menarik serangga masuk ke dalam perangkap. Selain itu, aroma pelotil juga dapat menarik serangga jantan untuk datang karena menganggap aroma tersebut adalah feromon seks dari serangga betina. Langkah-langkah pemasangan fruit trap bisa kita lihat. Ini bahan-bahan: ada seng, kawat, tali, paku, gunting seng, palu, buah nanas, meteran, dan juga kayu. Kemudian kita juga melihat pada gambar ada pohon yang terserang yang mengakibatkan pelepah kering dan mati. Nah, ini desain fruit trap. Kita bisa melihat berbentuk L, tapi ada tali sebagai penggerek menurunkan perangkap. Perangkapnya sendiri terlihat di atas seperti persegi 4, corong, dan juga ada wadah. Nah, perakitan kita bisa mulai dari parutan nanas yang dimasukkan ke kantong, kemudian sengnya kita bentuk seperti di gambar, dan juga botol bekas, kemudian pembuatan corong, pembuatan wadah dari botol bekas, atau juga bisa material lain sebagai penampung kumbang dan perangkap. Nah, kira-kira seperti ini. Ketinggiannya dikurang 3 meter atau sesuai dengan kondisi lapangan, biasanya setinggi pokok sawit. Kemudian pemasangan sendiri kita bisa lihat dia feromonnya diletakkan atau ditaruh di dekat dinding seng dan tiang ditanam ya. Jadi setelah dipasang tadi tiang, selanjutnya kita lakukan monitoring dilakukan per 1 minggu. Nah, ini bisa dari hasil monitoring kita tahu ada pengurangan, bisa dilakukan per 2 minggu atau 3 minggu sampai memang kumbangnya yang terperangkap tidak ada lagi dan kumbang dimusnahkan. Untuk cover area sendiri, untuk luasan per 1 tiang perangkap adalah sekitar 2 hektar, dan pergantian cairan dapat dilakukan per 2 bulan atau memang ini sifatnya kondisional. Kemudian untuk estimasi biaya per 10 material fruit trap 2.162.000, biaya per perangkap 21.220. Nah, ini tergantung kondisi dan harga di daerah masing-masing. Kemudian untuk kesimpulan, berdasarkan kondisi di lapangan, memang petani kita saat ini perlu
ditanamkan untuk mendapat suatu pengetahuan tentang penanganan hama yang sehat dan berkelanjutan, serta dalam pertimbangan biaya karena tergolong sangat murah dan efektif, maka penanganan kumbang tanduk dengan fruit trap ini sangat disarankan dan mengurangi dampak risiko bencana lingkungan serta menambah penghasilan petani dengan peningkatan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan dan aman bagi lingkungan. Mungkin saya bisa sampaikan, saya ucapkan terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.